Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Nurdiana. Saya adalah guru BK SMKN 1 Jamblang. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan unjuk kinerja di kelas 11 TOI 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Ilham. Mangga. Belum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, harusnya kita melakukan setelah Ya, terima kasih kepada Ilham yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Nih, kurang kas, apa kabar semuanya? Sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran berkaitan dengan BK mengenai gaya belajar. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, berkaitan dengan absen atau kehadiran kalian. Oke, saya absen dulu. Kita? Oke. Arifin? Hadir. Oke. Arifah? Ya. Khairul hadir? Lalu Erika? Oke. Ferry? Hari ini Ibu akan menjelaskan, akan memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan gaya belajar. Ya, berkaitan dengan apa nak? Gaya belajar. Tujuan dari pemberi materi ini adalah kalian mengetahui atau memperbaiki bagaimana gaya belajar kalian yang nanti bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran atau belajar. Ya, lalu ya. Nanti kegiatan ini ya kita akan sebanyak 1 kali pertemuan atau 45 menit ya, 45 menit. Kalian nanti akan Ibu berikan materi, selanjutnya juga akan dengan diskusi kelompok dengan menggunakan investigasi kelompok. Artinya di situ kita mencari tahu ya, memecahkan masalah ya mengenai gaya belajar. Mengenai apa nak? Gaya belajar ya, sehingga ya nanti kalian mengetahui ya gaya belajar saya itu apa ya, lalu ketika sudah tahu gitu kan ya ciri-cirinya bagaimana ya, dan nanti terakhir adalah kalian ketika tahu gaya belajar bisa diaplikasikan, bisa digunakan dalam pembelajaran ya, bisa digunakan dalam pembelajaran itu ya. Oke, kita siap ya untuk 1 jam pelajaran ya, siap? Siap ya nak? Oke, kalau siap ya, nanti dalam pembelajaran investigasi kelompok ini ya akan terdiri dari diskusi kelompok, akan dari diskusi ke kelompok. Oke ya. Sebelum kepada diskusi kelompok, alangkah baiknya ya kita membentuk dulu kelompoknya ya, membentuk kelompoknya terlebih dahulu dengan cara kalian ya berhitung dari angka 1 sampai dengan angka 3. Ketika sudah angka 3 lalu akan berulang kembali angka 1 dan seterusnya sampai akhir, sampai berakhir jumlahnya. Oke, dimulai dari sebelah kiri saya dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke ya, masih ingat ya, berarti nanti ketika kalian memiliki angka 1 berarti adalah kelompok 1. Ketika angka 2 berarti adalah kelompok 2. Ketika angka 3 berarti dia kelompok 3 ya, seperti itu. Baik, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, silakan duduknya kalian berkelompok terlebih dahulu biar enak. Kelompok 1 kita kondisikan sebelah sini ya.
Hari ini kita akan membahas atau mengidentifikasi mengenai topik gaya belajar. Gaya belajar, ya. Oke, udah pernah tahu namanya gaya belajar? Udah ada yang pernah tahu? Belum? Ada yang udah? Oke, rata-rata berarti belum mengetahui gaya belajar. Sebelum kita membahas lebih jauh, ya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Apa nak? Ice breaking terlebih dahulu. Untuk memusatkan perhatian kalian ke depan, ya. Oke, ingat saya meminta pada kalian untuk menyebutkan apa? Warna. Menyebutkan apa nak? Warna. Perhatikan ke depan ya, anak-anak. Menyebutkan warna, bukan tulisannya. Ini warna apa? Biru. Kurang kencang. Apa ini? Biru. Merah. Ini salah. Oke, lanjut. Biru apa ungu? Biru tuh biru. Ini merah. Biru. Biru, ungu, kuning, biru, merah, biru, ungu, hitam. Oke ya, di sini ya. Sebutkan warnanya. Ada warna apa ini yang ini? Merah. Ini hijau, putih, biru, kuning. Oke, kita tebas ke benar dulu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Oke. Hari ini ada 3 tema atau 3 topik yang Ibu akan berikan. Pertama berkaitan dengan pengertian gaya belajar. Yang kedua adalah tipe-tipe gaya belajar. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ya, oke, baik. Nah, di sini apa itu nomor gaya belajar? Nah, adalah cara seseorang dalam memahami atau menyerap suatu pelajaran. Ketika kita belajar tentunya menggunakan indera kita. Indera apa nak? Indera yang kita punyai. Mulai dari mata, lalu hidung, lalu mulut, lalu telinga, lalu juga gerakan atau tangan kita. Nah ya, kalau misalkan ya ketika kita membaca pelajaran, membaca materi, ya kan? Apa yang kita gunakan alat indera kita itu ketika membaca? Mata, lalu mulut, lalu tangan. Sudah? Tidak mendengarkan dengan telinga? Dengarkan ya. Membaca. Mulut juga gerak, mata juga baca menggunakan, lalu juga telinga ketika kita membaca. Lalu ketika kalian mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru di kelas, apa yang kalian gunakan alat indera kalian? Telinga, bagus. Mata juga. Oke ya. Kemudian apa lagi biasanya? Ada materi lalu kita tulis. Ya kan? Nah, tangan kita gerakan. Itu semua Tuhan sudah memberikan kita alat indera ya, yang kita miliki modalnya untuk kita gunakan dalam belajar. Yang nanti ketika kita belajar itu akan terbentuk yang namanya gaya belajar. Itulah cara seseorang dalam menyerap pelajaran atau materi. Oke ya. Nah, di sini ada yang namanya ciri-ciri gaya belajar. Tadi sudah pengertiannya. Ada 3 tipe gaya belajar. Pertama adalah visual. Visual. Berikutnya adalah auditory. Ya. Atau audio katanya. Dan yang terakhir apa? Ada yang tahu? Kinestetik. Nah, ini adalah 3 tipe gaya belajar. Nah, oleh karena itu, hari ini kalian Ibu bentuk menjadi 3 kelompok ya, itu berkaitan dengan nanti kalian diskusi kelompok. Ya, sebelumnya ya, kalian sudah pernah yang namanya mengisi asesmen non kognitif pada awal pembelajaran atau tahun ajaran baru. Oke ya. Nah, kalian sudah duduk berkelompok ya? Silakan duduknya boleh berkelompok ya nanti setelah Ibu inikan materi. Nah, di sini ya
ada namanya strategi dalam mempermudah proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kita. Ada yang visual, ada yang auditori dan kinestetik. Secara umum, kalau visual itu lebih banyak menggunakan mata. Atau mata berapa fungsinya? Melihat. Ya. Jadi ketika kita belajar menggunakan alat penglihatan kita akan terbiasa dengan gaya belajar visual. Lalu yang kedua adalah auditori. Nah, ya. Ini adalah menggunakan pengindera telinga kita. Ya, jadi ketika kita belajar mendengarkan, tadi membaca itu perlu didengarkan enggak? Perlu. Bagi seorang auditori. Ya, tapi bagi seorang yang visual nggak perlu, Bu. Itu ya, seperti itu. Atau yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik adalah lebih banyak dipraktekan. Contoh, tentu ketika kalian belajar olahraga atau seni budaya, ada prakteknya enggak? Nah, ada yang langsung mudah menyerap, ada yang sulit dalam menyerap pembelajaran olahraga ataupun seni budaya. Nah, ini ya adalah kalian nanti ya kita diskusi kelompok, Ibu akan bagikan hasil asesmennya ya. Lalu kalian diskusikan ya yang namanya ciri-ciri dari gaya belajar tersebut. Ya. Ini duduknya sudah berkelompok kan? Ya. Yang namanya berkelompok bagaimana sih bentuknya? Melingkar. Silakan boleh disusun melingkar. Oh. Gimana? Oh ya nggak tahu, kalian kan yang ngasih sendiri itu Kak Sarah. Oh ya? Oh. Gak tahu tak. Fakta ya. Iya, sudah isi kalian. Waktu pada saat ngisi itu tuh yang asesmen tuh seperti itu, ya. Iya. Tapi kalau kalian ngerjain salah-salah bos kemarin ya memang ya salah-salah juga gitu. Ada yang hasilnya itu ya dari hati, ada yang rata semuanya 40% semua dari berbadian karena berarti ngisinya salah-salah. Nah, silakan dibuat nih ada Canva modelnya, silakan untuk di mapping yang mana. Nanti materinya bisa dilihat dari internet bisa ya. Ya memang kayaknya ini visual ya, gaya belajar visual. Ini gaya belajar kinestetik. Auditori ya, auditori. Kemarin hasil itunya gimana? Kebanyakannya apa? Kinestetik. Karena mana SMK ya, jadi senangnya praktek. Kamu auditori sama kinestetik. Gak ada masalah ya. Materinya bisa dicari dari internet ya. Teman-temannya yang lainnya bisa bantu ya. Iya betul. Ya. Ada yang berbayar dan nggak berbayar ya. Nah, itu kan bisa itu. Kasih gambar itu masih ada kesulitan ya, kalau misalkan ada kesulitan silakan bertanya sama ibu ya.
Ya minimal dari kalian sendiri ciri-cirinya apa kalau kalian belajar secara visual, gitu kan? Kelompok ini ada permasalahan? Kamu apa dapatnya lihat dari pin ini? Emang ini sesuai kinestetik? Apa enggak? Ini kan ada satu, ada temanmu dua ya? Nah itu ada yang tiga. Nah, kalian tanyakan nggak kenapa tuh bisa dua, bisa satu, bisa tiga? Ya, berarti ada kecenderungan dari dua gaya belajar. Ya. Nanti bisa tanya ya, boleh sama ibu pada saat nanti ibu jelaskan. Atau bertanya nanti bisa diskusikan di bareng-bareng. Ya. Oh ya, kelompoknya harus ada ketuanya ya. Ketua kelompok 1 siapa? Dila. Oh, Riva. Oke, Riva. Kelompok 2, kelompok ketuanya siapa? Hairil. Oke, kelompok 3 Ilham. Ya, baik Ilham, Arifin, Ilham, Hairil sama Riva. Riva. Oke. Ada yang ditanyakan dengan hasil asesmennya? Kelompok 3 sudah beres belum? Boleh ketik. Ini kelompok Hairil. Wah, mantap. Ini ciri-ciri pendapat sama. Ini juga Kirim ke nomor ibu aja kalau enggak di Google Drive ya.
Oke, menurut Bobby Sapuan, Ini anak visual. Bener nggak? Bener ya? Soalnya tulisannya rapi, iya. Tapi ini ngebahas auditori. Ada auditorinya nggak di sini? Ada, kamu ya? Oke. Kalau auditori biasanya kayak gimana nih? bisa tapi kalau kan kunci Yang keras gimana? kita nggak boleh boleh kalau nama gue Oh, terangin, gulung terangin. Oke. Jadi pada saat kemarin pembelajaran COVID kayaknya nggak puas ya? Karena nggak ada yang terangin ya? gampang bisa ya kan ya. Ya mau kok wah Keren nih kelompok auditori. Ini udah selesai? Udah selesai? udah ketemu fungsinya lagi disalin di Oh, disalin situ. Oke. Nanti tugasnya mungkin dikirim ke nanti presentasi aja ya? Presentasi. Ini presentasi. Iya Bu, kirim ke WA kan? Iya, boleh. Nomor. taruh aja ditulis juga pengen Iya, oke. Oke, baik, perhatikan sebentar ya untuk hasil mind mappingnya ya. Bisa kalian kirim ke nomor HP Ibu atau email Ibu ya. Kamu lebih menjadi pribadi yang konvensional. 90%. Waduh, realistis banget ya hidupnya nih. Iya. Kamu juga. Heeh. Jadi ketika kita berpikir berpikir dalam menghadapi masalah itu kamu itu akan selalu berpikir yang realistis aja, realistis. Nggak mau kalau yang negosiasi seperti sosial, misalkan, aduh kasihan gitu. Itu bagian daripada sosial atau yang investigatif. Udah? Sudah dikirim? Belum. Kirimnya ke ini, email Ibu. Oh ya, ini emailnya. Silakan ke email aja ya. 085 fitriafadwa@gmail.com. Sudah? Kalau sudah terkirim konfirmasi ya, Bu, udah terkirim. Kelompok mana yang sudah berhasil? Sudah selesai? Cung? Udah berhasil? Kirim. Sudah terkirim? Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Untuk waktu diskusi. Sudah? Oke. Nih. Nomornya HP Ibu WA.
Ilham sudah selesai? Alhamdulillah. Ya. Kelompok 1 sudah berhasil. Oke, ya. Bikin panik ya. Kelompok 2? Sudah? Oke, kita akan melanjut pada perhatikan, yaitu mempresentasikan hasil karya kalian, yaitu berupa mapping. Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu yang sudah siap, sudah saya bantu untuk presentasinya. Mangga kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, semuanya boleh, mangga berdiri saja atau perwakilannya. Kita diskusi ya, mempresentasikan hasil karyanya, hasil kerjanya. Kelompok 1. Tidak apa-apa di situ aja sambil menjelaskan atau membacakan, boleh. Ayo ketuanya, siapa namanya? Rifa. Rifa aja dia, ketuanya aja, boleh silakan. Kalau udah bilang ya, kalau udah. Iya, sudah jawaban. Presentasi yang lainnya boleh memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah perwakilan dari kelompok 1 ingin menyaksikan gaya belajar visual mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kementerian sesuatu yang terlihat kepada Biar kelihatan. dia membaca cepat dan untuk membaca daripada dibacakan. Tapi yang terakhir, masih penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan. Nah, oke. Bisa dipahami oleh yang lainnya, kelompok lain? Itu berkaitan dengan gaya belajar visual. Ciri-cirinya ada berapa? Ada berapa, Nak? 7. Di antara kalian, kelompok kalian, ada yang visual? Ya, oke. Ya, silakan. Ada yang tanyakan nggak oleh kelompok yang lain? Atau bagaimana? Kelompok 1, berarti ada yang visual. Apakah seperti itu ciri-cirinya? Yang keras gimana? Ya kayak gitu ya gimana? Oke ya, jadi kelompok visual sudah menjelaskan mengenai visual ya, mengenai yang namanya ciri-ciri dari gaya belajar visual. Ada berapa? 7. Sekiranya dari 7 ini ada nggak pada diri kalian? Ada. Semuanya 7-7-nya atau cuma 3? Ada beberapa. Oke ya. Kelompok ini kira-kira setuju nggak dengan 7 ciri dari gaya visual? Setuju. Kenapa setujunya? Visual, oke. Karena katanya, kedengeran nggak? Nah, ulangi lagi gimana Mbak? Visual, oke. Baik, ada nggak di sini tulisannya rapi dan teratur? Biasanya mereka orang-orang gaya belajar visual itu punya catatan rapi. Iya nggak? Iya. Nggak rapi, Bu. Berarti kalau yang nggak rapi bukan gaya belajar ini, Bu, gitu ya. Oke, baik ya, belajarnya berarti yang pertama sudah jelas ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak dari kelompok lainnya? Cukup. Oke. Berikutnya kelompok 2. Kalau sudah cukup ini siapa nih? Kelompok Ilham, kelompok 3. Udah belum?
Oh, di email. Oke ya. Sebentar ini. Ini namanya pembelajaran teknologi ya. Langsung cet. Oke. Kelompok Kelompok 2 dulu ya. Oke. Silakan oleh Khairul apa oleh siapa? Bebas siapa aja. Tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mekli dari gua ingin merekomendasikan ciri-ciri dia belajar menurut kuarter dan lagi. Sini bisa dibaca boleh? Dimanfaatkan. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. 2. Tidak mengganggu, terganggu oleh keributan. 3. Senang membaca dengan keras dan mendengar. 4. Merasa kesulitan untuk menulis namun hebat dalam bahasa Indonesia. Oke. Ada berapa katanya cirinya dari gaya auditori? 4. Sekiranya dari kelompoknya auditori sendiri ada nggak yang gaya belajarnya auditori? Ada. Oke. Bagaimana Mbak? Gimana? Ya sama gitu ya. Oke ya. Tapi dari 4 ini apakah kalian juga merasakan hal ini? Ya. Iyanya di mana? Nah, jadi biasanya tipe orang-orang yang dia auditori, dia ketika menghafalkan sesuatu butuh yang namanya tempat yang sepi, tenang. Iya, katanya membutuhkan konsentrasi ya. Oke, itu dari gaya belajar yang auditori. Kelompok yang lain ada nggak temannya yang kelompok belajarnya auditori juga? Ada. Iya. Siapa? Oke. Gimana dengan ciri-ciri yang disebutkan? Iya sih, cuman kalau yang merasa kesulitan untuk mengisi, Enggak, ya oke. Berarti ada 4 ya, dari 4 hanya 3 yang memang sesuai Bu dengan gaya belajar auditori. Ilham ya, sepakat ya? Jadi kayak enggak Bu, saya tulisnya bisa. Maksudnya senang dengan menulis. Justru kalau bercerita gimana? Enggak terlalu. Oke ya. Baik, tidak apa-apa. Ada lagi sebelah sini ya? Siapa? Rifa punya gaya belajar ini? Iya. 4-4-nya ada semua. Oh, sama kayak ini ya, kayak si Ilham. Iya, baik. Merasa seperti itu ya? Iya. Oke. Ketika punya gaya belajar auditori, ya, biasanya tepatnya ketika belajar tuh enaknya seperti apa? Di kamar. Oke, terus santai, terus malam, terus ketika dia membaca ya, membaca sesuatu, dia ingin didengar oleh dirinya sendiri. Jadi membacanya agak keras. Ya, misalkan yang disebut dengan, jadi ketika dia membaca tidak hanya pikirannya aja yang atau otaknya saja yang bekerja, tapi juga pendengarannya. Itu biasanya anak yang auditori. Oke, cukup? Ada yang ingin tanyakan? Cukup, oke. Kalau cukup, kita langsung ke kelompok terakhir. Kelompok berapa ini? 3 ya. Kelompoknya ini ya. Kinestetik silakan. Mangga untuk kinestetik. Oleh siapa yang akan menjelaskan? Ada gambarnya apa di sini? Orang olahraga senang. Silakan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilham dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ciri-ciri cara belajar kinestetik. Yang pertama itu belajar melalui manipulasi dan praktek. Yang kedua, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi atau cerita. Yang ketiga, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Dan yang keempat, menghafal dengan cara berjalan. Terima kasih ya. Ini. 5. Menyukai buku-buku dan mereka memberikan hasil yang gerakan buku dan membaca. Ini yang pertama. Ya, selanjutnya. Menggunakan kata-kata konsentrasi. Selanjutnya tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka berada di tempat itu. Yang terakhir biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik dan suka
kita sebagai alat bantu saja. Nah, oke. Ya, sama-sama. Oke ya. Itu ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Pernahkah kalian waktu kecil inget nggak ketika punya mainan puzzle, beli mainan puzzle? Beli apa nak? Beli mainan puzzle. Entah itu puzzle-nya berupa rumah-rumahan misalkan atau mobilan gitu ya. Pokoknya judulnya puzzle. Nah ya, itu puzzle itu kan perlu dirangkai. Ya, ada 3 pilihan biasanya itu ada anak atau individu itu yang dia bisa merangkai karena hanya dengan melihat petunjuk daripada bacaannya atau petunjuk ininya. Kayak gitu bukan kalian? Kira-kira. Atau dengan dia mengikuti atau melihat cara dari yang mengajarinya, misalkan orang tuanya, oh gitu caranya, gitu ya. Atau istilahnya melihat dulu, ya, melihat daripada orang tua ketika dia mau merangkai puzzle tersebut. Yang ketiga adalah apa? Yaitu sendiri, ya. Jadi autodidak, ya, autodidak sendiri, dia belajar coba-coba, ya, kayak gini gitu kan. Nah ini adalah gaya belajar juga, menentukan gaya belajar ketika memecahkan puzzle. Ya, pernah kayak gitu nggak anak-anak? Kalian pernah pengalaman seperti itu kah? Pernah, ya. Tipe manakah kalian? Yang ketiga. Kalau tipe yang ketiga, berarti termasuknya adalah kinestetik. Ya, kinestetik. Kalau yang pertama ada di sini, harus lihat dulu baca petunjuknya. Visual. Dia adalah yang visual, betul. Yang ketiga adalah dijelaskan dulu oleh orang tua atau oleh si tokonya, salesnya. Auditori. Berarti bisa paham ya dari beberapa ciri dari gaya belajar. Ya, itu ketika kalian sudah mengetahui gaya belajar, ya, otomatis ya kalian akan bisa tepat, ya, bisa tepat menggunakan gaya belajar dalam pembelajaran. Ya. Jadi kalau kalian sudah tahu, ya, mau ngapain sih saya itu, gitu ya. Belajarnya yang tahu adalah diri kalian sendiri. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Ibu memberikan atau membuat kesimpulan? Atau saya ingin yang membuat kesimpulan adalah dari kalian. Dari kalian, ya. Saya minta dari 1 atau 2 atau setiap aja deh perwakilan dari setiap kelompoknya untuk membuat kesimpulan, ya, dengan materi yang sudah kalian dapatkan dari hari ini. Oke, kelompok 3 dulu deh. Oleh Ilham. Silakan Ilham. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran ini. Kenapa sih kita tuh perlu mengetahui gaya belajar? Oke. Kalau enggak boleh oleh silakan perwakilan. Atau dari kelompok dari kelas ini hanya cuman 1 atau 2 orang deh, nggak apa-apa. Siapa yang berani untuk membuat kesimpulan dari materi ini? Kesimpulan dari materi gaya belajar. Ada yang berani membuat kesimpulan dari materi ini? Iya, dari semuanya. Mengapa perlu namanya kita mengetahui gaya belajar? Boleh, silakan. Gak apa-apa, nggak mesti ketua kelompok juga. Kita hanya ingin mewakili dari kelas ini. Silakan, Hairul tah. Ya, Peri, silakan Peri. Atau Neng, boleh Neng Iren? Kesimpulan dari mengapa kita mengetahui gaya belajar ini gitu. Ya. Boleh silakan yang lain tawarkan. Kalau tidak ada yang berkesimpulan berarti belum paham materinya.
Ya. Boleh. Dari kelas ini siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan materi ini? Ya, silakan. Sebentar saya izin dulu untuk mematikan webnya ya. Ya, boleh. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari pembelajaran bagaimana cara belajar siswa itu yang pertama itu agar siswa itu bisa lebih cepat menyerap materi dengan gaya mereka masing-masing. Oke. Kalau yang biasanya kalau yang visual itu kan bisa membaca atau melihat satu materi yang dikatakan. Ya. Kalau yang auditorial itu kita itu bisa lebih banyak mendengar siapa yang menjelaskan satu materi. Ya. Misalnya, ya kinestetik itu kita tuh lebih banyak untuk mencontohkan, ya mencontohkan atau mempraktekkan suatu materi yang Oke, ya terima kasih buat teman kita ya. Jadi kesimpulannya adalah tadi sampai kalau temannya apa? Kita lebih mudah menyerap materi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke ya. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari mengapa kita perlu yang namanya gaya belajar ya. Jadi kita walaupun tidak ada tesnya, sudah yaitu kalian mendapatkan hasil asesmen itu ya. Jadi itu adalah bentuk bagaimana kita mengetahui gaya belajar ya. Hari ini itu adalah materi mengenai pembelajaran gaya belajar di mana kalian mengetahui ya dari hasil asesmen tersebut ya. Ada yang tanyakan? Ya, untuk kedepannya pertemuan berikutnya adalah ya kalian boleh setelah ini untuk bertanya atau konsul kepada saya ya berkaitan dengan hasil asesmen non kolektifnya seperti apa ya. Boleh silakan nanti untuk pertemuan untuk selanjutnya ya. Dan untuk evaluasi nanti Ibu kalian boleh mengisi Google Form yang akan Ibu berikan ya. Oke. Oke, dari materi ini apa yang bisa kalian rasakan atau manfaatnya? Silakan, apa boleh? Boleh silakan. Khairul ah. Ferry. Nah, yang kami rasakan dalam materi ini adalah kamu sendiri atau orang lain dengan cara visual, auditory, dan ya. Oke ya. Berarti itu adalah yang dirasakan oleh Ferry. Ya, oke, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan buat Ferry ya. Jadi adalah kayak manfaatnya atau hasil dari proses layanan ini yang dirasakan oleh Ferry adalah tadi menambah wawasan berkaitan dengan ciri-ciri dari tipe gaya belajar ya, walaupun sudah tahu atau mungkin baru tahu. Ini dengan disingkat dengan FAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian sendiri ya, insya Allah. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.